لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة تمحوها بخلق حسن. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Ramadan 1442 Hijriah baru saja kita lewati dengan baik dan dengan keadaan normal tanpa gejala sedikit pun, tidak seperti Ramadan sebelumnya. Profesor Dr. Kiai Haji Said Kirsirat menyampaikan, ketika kita puasa dengan kesungguhan hati hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kita telah ikut menjaga stabilitas lingkungan, keamanan, ketertiban, karena sebagai orang yang berpuasa, karena menjalankan puasa atau dalam bahasa Arabnya shaim, kita tidak akan melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk hal-hal yang keji. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama sebulan penuh kita menjalankan puasa Ramadan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana kalian diwajibkan waktu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam ayat tersebut berbentuk fi'il mudhari yang bermakna hal wal mustaqbal, sekarang dan yang akan datang. Artinya takwa tidak memiliki dimensi dan tidak memiliki batas. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis riwayat Al-Baihaqi disebutkan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ali Muhammad qala kullu taqiyyin. Ketika Nabi ditanya siapa itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang engkau anggap, yang engkau cintai, yaitu adalah kullu taqiyyin, setiap mukmin yang memiliki ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Pada hari ini kita menginjak Idul Fitri. Dalam suatu hadis disebutkan, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abahu yuwahdanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kama talil bahimati nan tijul bahimata hal tara fiha min daja'at. Setiap anak, setiap bayi yang terlahir dari rahim orang tua terlahir dalam keadaan fitrah, terlahir dalam keadaan suci, tidak memiliki dosa apapun. Oleh karena itu, ketika ada orang tua melahirkan anak bayi masih kecil, belum balik, kemudian anak itu wafat, seharusnya orang tua itu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anak itulah yang dapat mengantarkan orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sebagai manusia memiliki sifat kemanusiaan, tetap merasa sedih ketika ditinggalkan oleh anak kita sendiri, sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW ketika ditinggal oleh anaknya yang bernama Ibrahim. Nabi pun sedih sama seperti kita ketika ditinggal oleh kekasih kita, yaitu orang tua kita. Keluargaku, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Al-Habib Maulana Al-Habib Jindan bin Nabil pernah berpesan, Rasulullah adalah tauladan bagi kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk berkasih sayang dan menjaga akhlak. Beliau adalah pemimpin para pejuang, bahkan ketika marah pun beliau tetap menjaga akhlak dan kasih sayang. Beliau marah karena ingin menyelamatkan manusia, bukan untuk memaki, menyumpah dan menjerumuskan orang. Itulah pesan yang sangat mendalam agar kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari, baik dalam bertetangga maupun bernegara maupun berbangsa bertanah air Indonesia. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Idul Fitri ini kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hadirnya Covid-19 dari tahun kemarin yang masih belum selesai. Akan tetapi di samping kita diberikan ujian, kita pun diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an aw lam yakhluq da'an illa anzala aw khalaqa lahu dawa'an. Alimahu man alimahu wa ja'alahu man jahilahu illa as-sam." Qalu ya Rasulullah wa mas-sam? Qalu al-maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan suatu penyakit kecuali pasti ada obat untuknya, kecuali kematian. Dalam hal tersebut tentu pada kali ini kita semua merasa kesusahan atas hadirnya COVID-19 ini. Akan tetapi semuanya dapat berjalan baik apabila ada obatnya, yaitu ketika kita sudah menggunakan vaksin. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat suatu kisah pada zaman dahulu ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab yang tengah ingin perjalanan pergi ke Syam, tapi beliau diberitahu oleh para sahabatnya bahwasanya di Syam terdapat suatu penyakit, suatu wabah yang membahayakan pada dirinya sendiri. Lalu apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab? Yang dilakukannya adalah tidak melanjutkan perjalanan ke Syam tersebut. Ditanya oleh para sahabatnya, "Afiraran min qadarillah, apakah engkau lari dari takdir Allah?" Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan sangat bijak. Inilah menjadi salah satu pelajaran bagi kita dan para pemimpin bangsa ini. Nahnu nafiru min qadarillah ila qadarillah. Benar, betul. Kami pindah, kami lari dari suatu takdir Allah kepada yang baik, kepada takdir Allah yang lebih baik lagi. Di hari ini banyak yang kita tidak bisa mudik, banyak yang dari kita tidak bisa bertemu dengan sanak keluarga, akan tetapi itu pun sudah pernah dilakukan oleh para sahabat pada zaman dahulu. Inilah cobaan, akan tetapi doa yang tulus daripada kedua orang tua, daripada saudara, daripada tetangga akan sampai kepada orang yang baik. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan jiwa yang fitri yang telah di tempat bulan Ramadan ini, erat kita memiliki 3 hal. Dalam satu ayat Allah menyampaikan, "Wa qala Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan Muhammad berada di antara mereka, dan Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka beristighfar. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar pada Idul Fitri ini, perbanyaklah pembacaan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar semua cobaan yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kesehatan, baik berupa dengan harta, dapat kita jalani dengan baik. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar tertuang dalam konsep maqasid syariah, yaitu hifdzun nafs. Kita harus menjaga diri kita sendiri, itu merupakan hal kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Di samping hifdzul din, menjaga agama, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul akal, menjaga akal kita, dan juga hifdzul nafs, menjaga
hifdzun nasl, menjaga keturunan kita. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim harus menghormati muslim lainnya, berakhlak, beretika baik kepada sesama semuanya. Baik yang tua menghormati yang kecil, yang tua menyayangi yang kecil, dan yang kecil menghormati yang lebih tua. Sesuai dengan sabda Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada zaman dahulu disebut dengan zaman jahiliyah, zaman yang belum berperadaban, zaman yang sudah berperadaban, memiliki keilmuan yang tinggi, akan tetapi tidak mempunyai adab di sana. Katanya masukin keropak sih, ambil. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, cucu dari Hadratus Syekh Yasin Masari, menyampaikan, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Baik kita sudah berilmu, baik kita belum berilmu, baik kita yang ibadahnya kuat maupun yang belum kuat, semuanya kita harus hormati. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa banyak sekali acara-acara seperti kultum ataupun kuliah 7 menit maupun mau'izatul hasanah, penyampaian yang baik, akan tetapi di situ masih banyak kata-kata kotor yang keluar daripada seorang para ustaz, dan ini tentu sangat kita sayangkan. Dalam satu syair disebutkan bahwasanya banyak orang yang hafal Quran dan hadisnya, akan tetapi dia senang menghafalkan orang lain. Hafalnya sendiri justru yang tidak diperdulikan, akan tetapi hati dan akalnya masih kotor. Oleh karena itu, kita sebagai warga Cirebon, Lemah Abang, Pandai, harus menjaga nama baik maupun pesan-pesan yang disampaikan oleh leluhur kita. Di buntut pesantren ada kiai besar, banyak kiai besar yang sangat keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Habibur Rasyid. Oleh karena itu, Al-Maqurlah Kiai Haji Abdul Rahman telah menyampaikan, Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku jadi anak sampai jadi antum, sedulur jadi aki. Kita pertahankan milik kita, kita harus serap ajarannya, tapi bukan budayanya. Kita bisa melihat dalam Idul Fitri ada budaya saling memaafkan antara orang tua dan anak, dan juga anak dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Ini jarang ditemukan di negara-negara lain, akan tetapi para wali-wali kita, para ulama-ulama pada zaman dahulu mewariskan ini kepada kita, agar momentum Idul Fitri ini kita gunakan secara ma'ruf, secara baik, untuk saling memaafkan satu sama lain. Karena al-insanu ma'ruf khata' wal nisyan, manusia tetaplah manusia memiliki sifat lupa dan juga kesalahan. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita dalam menghadapi COVID-19 ini harus penuh dengan kesabaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Guru saya pernah berpesan, jangan salahkan corona terus, COVID-19 terus. Tentu kita belum pernah melihat langit Cirebon sebiru dan sejernih ini. Ternyata butuh 1 tahun untuk bersih-bersih langit. Terima kasih COVID-19, segala puji dan syukur untuk Sang Maha Penciptamu Allah Subhanahu wa taala.
Biarlah diri ini tak keluar karena COVID-19, toh hidung dan paru-paru tak tercemari. Insya Allah COVID-19 tak lama lagi dari kota Cirebon ini, Sindang Laut, Lemah Pande ini, semoga langitku kota Cirebon tetap membiru, bersih dan jernih. Birahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selamatkan kita, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, kampung, bangsa dan umat baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dari wabah ini. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum